Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang riba. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata-kata riba. Bahkan kita sendiri kadang-kadang tidak menyadari setiap hari melakukan praktek riba. Apa sih riba itu? Pengertian riba, menurut bahasa riba berarti bertambah. Sedangkan menurut istilah syara, riba adalah tambahan tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang mengadakan akad transaksi. Contohnya, Sania meminjam uang kepada Laila sebesar 1 juta untuk modal usaha. Laila bersedia memberi pinjaman dengan syarat Sania mengembalikan pinjamannya sebesar 1.100.000. Karena terpaksa, Sania pun menyetujui syarat itu. Apa sih hukum melakukan riba? Riba itu hukumnya haram. Dalil diharamkannya riba diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Jabirin radhiyallahu anhu qol la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'akidi riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun. Dari Jabir RA, ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang makan riba, orang yang menjadi wakilnya, yaitu orang yang beri makan hasil riba, orang yang menuliskannya, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Hadis riwayat Muslim. Apa saja jenis-jenis riba itu? Macam-macam riba. 1. Riba fadl. Riba fadli yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya dengan mensyaratkan suatu tambahan sehingga ada pihak yang dirugikan. Contoh, 1 kg beras ditukar dengan 2 kg beras, atau 1 liter madu ditukar dengan 2 liter madu. Yang kedua adalah riba kordi. Apa sih itu riba kordi? Riba kordi yaitu dalam utang piutang dengan syarat ada keuntungan atas bunga bagi yang mengutangi. Contoh, uang 90.000 harus dikembalikan 95.000. Jadi ada yang lebihnya yaitu 5.000. Yang ketiga, ribayad. Ribayad yaitu bila meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contoh, seseorang membeli 1 kg beras, setelah uang dibayar, maka si penjual pergi, sedangkan beras jualan dalam karung belum ditimbang. Cukup atau tidaknya mungkin belum jelas. Nah, timbangan seperti itu atau serah terima seperti itu hukumnya ribayad. Yang keempat, riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran hutang. Contohnya, seseorang mengatur uang dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan batas waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Apabila lewat akan dikenakan bunga misalnya 10%. Nah, itulah yang disebut riba nasi'ah. Terus apa sih bahaya riba itu? Nah, bagi jiwa manusia bahayanya yaitu yang pertama menumbuhkan sifat egois, kedua menghilangkan perasaan sosial, yang ketiga selalu haus mengumpulkan harta. Kemudian bagi masyarakat, 1. melahirkan permusuhan, yang kedua akan menghancurkan kasih sayang, dan yang ketiga akan menumbuhkan benih-benih kebencian. Bagi ekonomi, akan melahirkan kesenjangan sosial. Segelintir orang memiliki harta berlimpah tapi yang lain miskin. Jadi bagaimana caranya untuk menghindari riba? Nah, caranya yaitu menghindari kegiatan riba seperti berikut di bawah ini. Pertama, jual beli sesuatu yang sejenis ada 3 syarat, yaitu pertama, harus sama jumlah timbangan dan banyaknya. Kedua, dilakukan secara tunai. Dan ketiga, akad sebelum meninggalkan majelis akad. Cara menghindari kegiatan riba,
Menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 syarat, yaitu yang pertama harus dilakukan secara tunai dan kedua akad sebelum meninggalkan majelis akad. Apakah hikmah diharamkannya riba? Nah, hikmah diharamkannya riba itu antara lain ke-1 supaya terhindar dari sikap serakah, kedua mencegah permusuhan, ketiga, menumbuhkan sikap saling menolong sesama. Yang keempat, mencegah munculnya mental pemboros. Dan yang kelima, menghindari perbuatan zalim. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini, dan video berikutnya insya Allah kita sambung sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.